Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel aku Yuli Kalista. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata oven impian aku ya, walaupun harganya nggak seberapa sih ya. Aku bersyukur banget aku bisa beli oven nih. Sekian lama aku pengen banget beli oven nih, baru tersampaikan hari ini teman-teman. Alhamdulillah aku bersyukur banget ya, walaupun ovenku ini nggak sebagus punyanya teman-teman, tapi kalau dilihat dari usaha aku nabung sedikit-sedikit itu kayak menurut aku lebih berharga gitu. Oke teman-teman, ini aku lanjutkan unboxing ya. Nanti kalau teman-teman mau check out juga, nanti aku cantumin di deskripsi video aku. Mohon maaf ya teman-teman, ini aku ngisi suaranya tuh sambil ngomong anak aku, jadi ada suaranya anak aku juga. Ini agak rewel dianya. Nanti aku cantumin linknya di deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa klik yang via Shopee sama yang klik yang via TikTok. Kalau aku ini belinya yang via TikTok teman-teman. Ini ada tersedia dua warna teman-teman, pink sama warna hijau. Aku ini check outnya yang warna hijau ya. Ini oven penampakan dari depan, penutupnya itu terbuat dari kaca ya teman-teman. Ini bagus banget tuh, mulus banget teman-teman, cantik sekali, simple, elegan kayak gitu ya. Nah itu ada pengatur suhu sama pengatur waktunya, timer. Jadi kita itu bisa ngatur suhunya sampai 200 derajat. Nah untuk yang dari belakang ini seperti terbuat dari stainless ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ovennya kita nyalain itu ikut panas gitu suhunya. Gimana ya kalau jelasinnya, seperti itulah teman-teman. Nah ini kita dapat dua kertas, satu kertas buat garansinya. Nah ini garansinya itu resmi 1 tahun ya teman-teman. Lalu yang kedua ini dapat kertas petunjuk pemakaiannya. Jadi ada langkah-langkahnya tuh kalau kita mau memakai ovennya. Nah ini kita dapat dua tatakan teman-teman, yang satu seperti loyang dan yang satu seperti buat panggangan gitu ya. Apa ya namanya, kalau jelasin bingung aku. Nah ini coba aku pasang yang loyang di bagian bawah dan yang tatakan jaring-jaring di bagian atas. Nah kalau teman-teman mau buat kue atau buat pizza ini bisa banget ya teman-teman. Jadi kita pakai sesuai kebutuhan kita, mau buat kue apa. Nanti kita spill ya ovennya. Buat praktekin ovennya aku punya 4 lembar roti tawar, punya keju mozzarella, margarin, bubuk parsley sama sosis, dan gak lupa juga saus spaghetti. Kalau mau buat pizza yang bikin adonan itu kayak ribet ya teman-teman, jadi aku bikin yang simple-simple aja. Ini aku praktekin bikin pizza dari roti tawar aja dulu ya. Nah ini aku olesin dulu rotinya di bagian bawah dengan margarin. Kalau misalkan sama teman-teman tatakannya yang diolesin margarin juga boleh, cuma jangan banyak-banyak ya teman-teman. Nanti kalau kebanyakan nggak bisa garing crispy, tapi kembali lagi ke seleranya teman-teman. Di sini aku pakai toppingnya seadanya aja. Di rumah kebetulan ada sosis sama keju mozzarella yang
kapan hari aku pas buat pizza gitu ya teman-teman. Jadi masih sisa di kulkas aku. Jadi sayang kan kalau misalkan nggak dipakai. Dan untuk tahap kedua ini aku olesin pakai saus spaghetti yang di bagian atas ya teman-teman. Ini sesuai selera teman-teman, pakai saus spaghetti yang original yang kayak gini bisa. Terus kalau misalkan mau milih yang pedas juga bisa. Kalau semisal teman-teman nggak punya saus spaghetti juga bisa kalau dipakein sama saus sambal atau saus tomat. Itu tujuannya biar rotinya tuh ada rasanya gitu ya. Untuk tahap yang kedua aku bakalan ngasih topping si sosisnya ini. Aku tata biar agak rapi gitu ya teman-teman. Ini sesuai selera teman-teman aja. Kalau aku lebih suka banyak sosisnya. Nah untuk selanjutnya ini aku bakalan ngasih keju mozzarellanya. Kalau misalkan teman-teman punya keju parut, itu bisa keju parutnya terlebih dahulu, lalu atasnya baru dikasih keju mozzarella ya teman-teman. Ini kebetulan di rumah aku itu nggak ada stok keju parutnya, jadi aku langsung pakaiin si keju mozzarella di atas toppingnya. Setelah keju mozzarella kita taruh di atas topping, lalu kita kasih bubuk parsley ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak punya bisa di skip aja, tapi kalau misalkan pengen bisa buat dari daun seledri yang kering, lalu kita chopper ya teman-teman. Nah penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi kita panggang, tapi sebelum kita melakukan perpanggangan kita panaskan dulu ovennya. Buat pemanasan itu di suhu 200 derajat di 5 menit pertama. Nah itu kita panaskan dulu ovennya teman-teman. Setelah 5 menit kita turunin suhunya di 150 derajat, lalu kita panggang si pizzanya ini di timer 15 sampai 20 menit ya teman-teman. Maaf untuk yang kedua loyang, yang satunya itu nggak kerekot teman-teman, jadi langsung sambil nunggu dipanaskan ovennya aku sama ngeracik gitu ya. Rotinya aku kasih topping gitu. Nah ini kita sembari nunggu kita sapa-sapa dulu nih teman-teman dari mana aja yang udah liatin video aku. Jangan lupa ya bantuin like, comment, dan subscribe video aku di channel YouTube aku teman-teman. Jangan lupa dukung juga ya channel aku. Kalau misalkan ada kritik dan saran boleh banget nih teman-teman untuk mengutarakan ke aku lewat kolom komentar. Nah ini setelah 15 menit ini udah mateng ya teman-teman pizza roti tawarnya. Alhamdulillah nih teman-teman pizzanya udah jadi. Nah saran buat aku untuk makain margarinnya tuh jangan kebanyakan ya teman-teman. Ini punya aku kebanyakan jadi nggak bisa crispy kayak yang di tatakan yang satunya. Ini jadinya enak banget teman-teman, pizza roti tawar super simple banget. Ini kalau misalkan teman-teman punya bakso atau pentol, ini bisa nih dijadiin topping juga.
Oke teman-teman, buat yang udah nonton video aku, terima kasih ya udah nemenin aku dari unboxing sampai aku praktekin si ovennya ini. Terima kasih teman-teman, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.